Dugaan kecurangan pemilu 2024 seolah tak ingin berhenti. Manipulasi hingga data suara dicuri rasanya sulit diantisipasi. Terbaru, Forum C hasil milik salah satu partai tertutup, diduga hilang bak di telan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada pencuri? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik. Selamat malam Pak Ahmad Raufik. Selamat malam David. Terima kasih sudah hadir. Ya. Dan juga Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kakak Suminta. Selamat malam Pak Kakak. Selamat malam Mas David, selamat malam Pak Raufik, Pak Sekjen. Selamat malam Kakak. Baik, saya ke Pak Raufik dulu. Barusan paket beritanya sudah ditayangkan. Ada kejanggalan di sana, ada hal yang mencurigakan. Lalu bagaimana dengan Partai Perindo? Seperti apa yang dialami? Ya, pertama saya sampaikan memang di dalam proses perhitungan yang dilakukan di internal Partai Perindo ketika harus mengunduh aplikasi di Sirekap, banyak sekali temuan-temuan yang terkait dengan C1 yang blank. Dan ini sesuatu yang mengagetkan karena kita tahu bahwa pemilu hari ini itu dalam konteks pembiayaannya sangat mahal sekali. Sangat mahal, sangat besar. Puluhan triliun. Nah, dalam konteks ini mestinya dalam konteks IT itu tidak perlu ada kendala. Karena dengan pembiayaan yang tinggi pasti sistemnya juga sempurna. Nah, ini adalah temuan yang menurut saya mengejutkan dan kita bisa berasumsi bahwa di dalam perhitungan ini ada sesuatu yang tersengaja dalam konteks ini. Karena ketika basis Sirekap ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ada satu hal yang sifatnya transparan, maka di dalam perhitungan yang sifatnya berjenjang ini akan mendatangkan masalah baru. Proses curi-mencuri, proses pemindahan suara, proses pengalian, berbagai macam berbagai macam permainan yang ada di dalam perhitungan di tingkat bawah itu sangat mungkin terjadi dan ini sangat merugikan partai. Yang kedua, masyarakat hari ini kan ketika ingin melihat perkembangan dan hasil perhitungan suara itu kan KPU telah memberikan informasi melalui Sirekap. Kalau Sirekap ini saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana masyarakat itu akan menilai bahwa pemilu ini berjalan dengan secara jujur dan adil? Justru saya melihat ini akan menjadi delegitimasi terhadap sebuah hasil pemilu yang ada hari ini. Dan kita tahu bahwa pemilu hari ini kalau boleh kita perbandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, tingkat kecurangannya sangat luar biasa, bahkan sangat brutal dalam konteks pelaksanaan. Nah, tentu ini juga tidak ditunjang dengan kemampuan penyelenggara untuk menjamin bahwa pemilu ini bisa membuat semua orang akan tenang karena segala informasi yang disajikan itu tidak tampak memberikan sebuah hasil yang sangat transparan. Dan kita tahu bahwa dengan adanya pengakuan dari KPU bahwa Sirekap ini ada beberapa kesalahan-kesalahan, tentu ini menunjukkan adanya ketidakprofesionalan yang itu tentu saja merugikan partai-partai politik. Dan ini sudah menjadi perguncingan publik, tidak hanya internal partai tetapi masyarakat juga sangat resah dengan keberadaan Sirekap hari ini. Baik, untuk Partai Perindo jadi banyak berapa banyak di wilayah yang maksudnya yang dipantau oleh Partai Perindo yang kemudian hilang, tidak terdeteksi? Hampir setiap dapil mengalami banyak sekali kekosongan C1. Apakah itu tertutupi atau menghitam atau memang tidak kelihatan. Dan ketika disinkronisasi saja walaupun sudah ditutup, itu jumlahnya jauh lebih besar daripada tampilan total Sirekap yang ada di website itu. Jadi ketidaksinkronan ini di dalam proses perhitungan atau penjumlahan
ini mengakibatkan partai sangat dirugikan karena asumsi masyarakat bahwa Partai Perindo ya hanya dapat segitu. Padahal kalau kita total dari apa yang ada di C1, sekalipun masih ada yang tertutup itu jumlahnya 2 kali lipat. Nah tentu ini membuat kita semakin khawatir jika nanti hasilnya terhadap perhitungan yang berjenjang itu dicocokkan dengan hasil sirekap yang ada tampilannya itu, maka ini sesungguhnya perbuatan yang sangat merugikan dan ini satu proses kecurangan yang sangat besar dan ini adalah bagian dari pelanggaran. Baik, saya ke Pak Kakak. Pak, apa saja atau bisakah Anda mengkonfirmasi hal ini? Jadi temuan-temuan KIPP seperti hal ini apakah memang masuk ke radar Anda? Ya, selain yang saya perhatikan di Perindo ya, artinya ternyata ini juga dialami oleh berbagai partai politik. Hari ini saya mendapatkan lebih dari 10 dapil ya, yang menyampaikan tentang dugaan kecurangan. Selain soal sirekap yang bermasalah, ini kalau saya anggap sebagai di sirekap itu adalah sesuatu yang online, yang di udara, maka di darat juga terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalnya hari ini di Subang, kemudian apa yang terjadi di Bekasi Kota, kemarin baru di Bekasi Kabupaten, kemudian hari ini juga di Cimahi dan Bandung. Apa yang terjadi, Pak? Nah ini jadi dugaan berpindahnya suara caleg dalam satu partai, dalam satu dapil. Yang Subang sudah dikonfirmasi ke Bawaslu. Nah, saya sudah akan bergeser ke Bandung untuk nanti mendapatkan informasi yang utuh. Jadi, ada modus misalnya, saya berharap KPU aware ya, bahwa ini tugas memang tidak sederhana, tetapi harus dilakukan. Salah satunya adalah ketika terjadi hambatan dalam penghitungan manual di tingkat PPK. Itu biasanya juga kalau hambatannya itu tidak masuk akal, seperti agak lambat dan sebagainya, potensi kecurangan itu bisa ada. Sehingga saya berharap bahwa makin cepat sebuah proses penghitungan, sepanjang itu dikonfirmasi dengan apa yang ada di saksi-saksi dan juga Bawaslu, ini seharusnya lebih baik dibandingkan yang mengalami hambatan. Sayangnya KPU pernah memending ya, aneh juga saya pikir. KPU kayaknya untuk pertama kali memending penghitungan suara di tingkat PPK. Sepanjang saya tahu, biasanya KPU justru mendorong agar PPK secepat mungkin untuk bisa menghitung dan menyelesaikan. Kemudian ada split, banyak istilah-istilah yang dikeluarkan KPU yang mencurigakan. Atau minimal mungkin kalaupun itu bukan by design, ini bisa menimbulkan potensi lain. Seperti apa split ini maksudnya? Split itu adalah instruksi yang tidak ada suratnya. Jadi KPU ini saya anggap sering membuat ya instruksi yang tidak ada di dalam, tidak ada PKPU-nya, tidak ada SK-nya, kemudian juga tidak ada surat edarannya. Tiba-tiba suruh pending. Kemudian di tengah pending juga ada split. Kalau ternyata sirekapnya tidak bisa diakses, maka ditunda saja penghitungan hasilnya. Ini saya pikir berbahaya karena kan di lapangan itu ada C plano. Kenapa harus dipending? Balik saja ke C plano. Kalau dilihat dari apa yang menjadi pemberitaan, seringkali orang mencari C plano agar melihat dokumen original dari yang ada di TPS. Nah, hal lain saya pikir saat ini kenapa menjadi ricuh? Karena KPU tidak punya pembanding. Apa pembandingnya? Dalam pasal 389 Undang-Undang 7, KPU wajib menyimpan satu salinan hasil sebagai dokumen. Nah, ini yang tidak dilakukan. Di PKPU 25 tidak dibunyikan. Tidak dilakukan atau ini disimpan tanpa sepengetahuan begitu atau seperti apa? Nampaknya tidak dilakukan. Artinya ada pengabaian terhadap norma hukum Undang-Undang 7. Karena di PKPU-nya tidak dibunyikan. Ada dua pasal. Dua pasal 389 mengharuskan KPU untuk meminta kepada KPPS menyerahkan satu salinan.
biasanya ditaruh di kabupaten. Untuk apa? Untuk kalau ada yang melakukan klarifikasi mudah untuk KPU. C1 aslinya mana? Nah, sekarang tidak ada itu. Saya keliling ke berbagai kabupaten, kota, mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Brebes. Itu ternyata mereka mengatakan kami tidak diperintahkan. Ini mengkhawatirkan. Ternyata ketika kita cek di dalam PKPU 25 tahun 2023 memang tidak diwajibkan. Berbeda dengan PKPU 3 tahun 2019. Ini saya pikir serius secara hukum. Baik, itu harusnya dalam bentuk apa? Salinannya harusnya dalam bentuk apa? Jadi di pasal 389, oke, saya simpan dulu. Nah, saksi, kemudian pengawas TPS, KPPS, dan PPK itu mendapatkan satu salinan. Jadi ada satu salinan lagi yang harus disimpan oleh KPU. Misalnya kalau satu kabupaten itu ada 5.000 atau 4.000, maka di KPU ada 4.000 atau 5.000 C-hasil. Ini tidak ada. Sehingga tidak ada kepastian tentang pembanding. Apakah ini kelalaian atau by design? Kalau ini by design, saya pikir ini pelanggaran hukum yang tidak sederhana. Saya pikir saya sudah sampaikan ke Bawaslu, tapi saya belum tahu apa tindakan Bawaslu. Karena tidak mungkin kemudian Bawaslu memerintahkan saran perbaikan. Ini sudah terjadi. Dan kerusakannya sudah cukup banyak. Seperti apa yang dialami oleh Perindo, partai-partai lain gitu yang menyampaikan aduan atau laporan kepada kami sebagai pemantau pemilu. Ini cukup masif. Nah itulah saya pikir Bang Rofik dan Bang David, ini yang perlu kita perhatikan. Ini soal dari bunyi hukumnya saja, ini problematik. Apalah kemudian berefek pada hilir ya, itu kan di hulu. Nah di hilirnya itu apa yang Perindo rasakan, partai-partai lain rasakan, caleg lain rasakan, itulah yang terjadi. Dan ada satu lagi yang menarik Bang David, bahwa yang terjadi sebelumnya itu antar satu partai, antar caleg dalam satu dapil. Sekarang sudah ada informasi yang masuk saya ada antar partai. Ini masih belum terkonfirmasi, tapi saya pikir ini jauh lebih dahsyat ya kalau antar partai politik, begitu. Oke, baik. Nanti kita akan coba selidiki yang itu. Tetapi saya jadi penasaran juga soal yang tadi disampaikan bahwa C-nya harusnya ada salinan. Nah, sepanjang Anda keliling ke daerah-daerah yang melaporkan dulu ya, yang melaporkan bahwa ada persoalan di sana, itu Anda tidak menemukan sama sekali ya soal salinannya? Jadi ketika saya tanyakan, kan KPU gampang. Kalau ada orang melaporkan, tidak usah dikonfirmasi ke orangnya. Cek di hasil yang ada di KPU. Mestinya begitu. Maka TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, selesai. Oh, ternyata laporan orang itu benar. Kemudian KPU memerintahkan pada PPK, luruskan itu. Jangan sampai ada pelanggaran. Kalau masih terus, maka Bawaslu bergerak. Tapi ini tidak ada. Jadi bagaimana KPU tahu bahwa memang terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran, atau terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan? Baik. Kalau KPU kabupaten kota tidak mempunyai salinan. Baik, jadi artinya tidak ada salinan yang Anda temukan selama Anda menelusuri ini ya, dari hasil laporan mereka itu ya? Ada yang tidak inisiatif, tapi tidak diperintahkan oleh PKPU. Dan akhirnya juga ini menjadikan mereka tidak utuh. Seperti yang di Sirekap itu kan baru 65%. Artinya ada 38% yang begitu, mohon maaf, liar. Tidak bisa, ini adalah dark number yang bisa kemudian menjadi ruang kecurangan. Begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rofik. Pak Rofik, ini apakah caleg-caleg Anda ini kesulitan untuk bisa mendapatkan salinan C1? Atau memang sama sekali gelap, nggak ketemu sama sekali itu barang? Ya, jadi memang partai itu seharusnya mempunyai saksi di setiap TPS, tetapi memang tidak semua partai juga punya kesanggupan itu. Nah, oleh KPU itu di backup dengan adanya Sirekap ini. Saya ingin menambahkan, kalau sampai hari ini baru 64%, sementara masih 30 sekian persen, 36% yang belum masuk. Sementara saya juga mengamati tidak ada proses kenaikan di dalam Sirekap itu. Memang ini juga bisa menjadi ruang permainan yang dahsyat di bawah untuk terjadi proses
alih mengalih suara, atau misalkan pencaplokan suara yang ada di bawah dengan menyesuaikan atau instruksi dari atas untuk menghilangkan atau mengurangi partai-partai tertentu. Nah, Partai Perindo ini juga menjadi bagian dari korban itu, karena ketika misalkan ada politisi yang mengatakan bahwa suara Perindo akan dicaplok oleh salah satu partai, menurut saya itu bukan hanya omong-omong yang sifatnya sekedar, tapi mungkin dia juga mendapatkan satu temuan-temuan yang ada di lapangan. Nah, tentu dengan adanya C1 hasil ini atau C hasil yang ditampilkan di Sirekap melalui website ini, seharusnya itu dijamin 100%. Jika sampai hari ini belum didapatkan secara keseluruhan, KPU harus berupaya semaksimal mungkin, karena ini adalah sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan kepada publik dengan adanya Sirekap ini, maka partai-partai politik bisa mengambil C hasil di situ dan bisa mereka masing-masing yang tentu saja akan mencocokkan perolehan suara yang ada di TPS. Kendati memang sebuah proses pemilu yang sangat transparan pada periode ini memang kita belum bisa mendapatkan kepercayaan 100%. Karena proses peralihan suara, pemindahan suara itu sangat mungkin terjadi di lapisan yang paling bawah. Baik. Apakah itu di tingkat PPS maupun di tingkat PPK. Jadi intinya kami terus berikhtiar untuk mencocokkan data yang ada di Sirekap bersama dengan apa yang kita miliki C hasil yang didapatkan oleh para saksi-saksi Partai Perindo di bawah. Dan memang hasilnya sangat berbeda dengan apa yang ada di Sirekap. Baik, nah itu memang akan menjadi persoalan juga. Sayangnya hari ini kami juga sudah mencoba menghubungi KPU untuk mengundang dalam perbincangan kali ini. Demikian juga Bawaslu, namun mereka masih belum bisa hadir untuk berbincang saat ini. Nah, saya kembali ke Pak Kakak Suminta. Kalau kemarin-kemarin KPU selalu bilang bahwa ini hanyalah alat bantu Sirekap itu untuk meng-capture ya. Nah, tetapi kemudian persoalannya pas di-capture juga nggak ada barangnya begitu, seperti yang dialami Partai Perindo. Lalu Anda juga tadi mengatakan bahwa suara itu bisa pindah begitu. Bisa pindah antar partai bahkan, bukan cuma sekedar di dalam partai. Artinya jika memang selama ini digadang-gadang bahwa manual atau berjenjang itu kemudian akan jadi buktinya, tetap saja berarti ada celah ya untuk memindahkan suara ini ya? Ya, kerentanan itu adalah ketika pergeseran dari TPS atau KPPS menyerahkan kepada PPK atau kecamatan. Kerentanan itu karena memang ketika bergeser itu ada jeda di PPS. Ketika PPS kemudian akan menjadikan itu sebagai bersama-sama untuk dibawa ke PPK. Dan ada kewajiban PPS untuk mengumumkan. Nah, yang diubah di mananya Pak Kakak? Yang diubah karena kan tentu kalau dari TPS itu sudah dicatat gitu, ada tulisannya, ada gambarnya dan difoto. Lalu yang diubahnya di mananya? Ya, perubahan itu potensial terjadi. Misalnya karena kan ada koreksi. Misalnya dari angka 3 kemudian 8 dikasih paraf. Nah, kita kan tidak tahu. Atau yang kosong kemudian diisi angka berapa. Nah, itu terjadinya potensinya perpindahan dari TPS ke PPK. Nah, ketika di PPK, ini problemnya juga setiap partai politik fokus pada partai politiknya. Sehingga ketika di situ tidak ada saksi misalnya, ini kemudian lebih mudah untuk terjadinya potensi kecurangan. Karena saksinya nggak ada. Setiap partai akan fokus pada dirinya. Bahkan siapa calegnya pun masing-masing saksi partai itu seringkali mengabaikan. Jadi ketika angka akhirnya itu di partai politik sudah misalnya angka akhir dalam sebuah TPS itu 37. Ya itu angka akhir saja. Bahwa di dalamnya terjadi pergeseran itu tidak menjadi perhatian. Apalagi partai politik lain. Itu satu hal. Hal lain adalah saya pikir
kita apa yang Pak Rofik sampaikan itu menarik sekali, bahwa seharusnya KPU menjadikan model C hasil ini sebagai dokumen publik. Ini harus terbuka untuk semua orang. Andaikan Sirekap tidak bisa digunakan secara maksimal, maka seluruh partai harus mendapatkan kopi dari C hasil. Jadi Pak Rofik tidak kesulitan, begitu teman-teman yang lain juga begitu. Baik, kita berharap KPU dan Bawaslu juga boleh mengkoreksi apa yang kemudian menjadi kekurangan, lalu kemudian kita lihat bagaimana hasilnya nanti bersama-sama. Kita harapkan yang terbaik buat Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Kakak Suminta, terima kasih juga Pak Ahmad Rofik, sukses untuk kita semuanya. Salam sehat selalu dan selamat malam. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam.